Yang paling aneh adalah bahwa pada tanggal 12, 13, dan 14 Desember tidak ada satupun laporan dari wilayah sekitar tentang adanya badai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam Gelar Galeri. Buat yang baru dalam channel ini, jangan lupa subscribe ya, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian bisa segera tahu jika kalian mempunyai video-video misteri terbaru. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah kasus misteri tentang menghilangnya 3 orang penjaga mercusuar yang sangat misterius, yang hingga kini kasusnya itu belum bisa dipecahkan. Mari kita mulai. Tahukah kalian, pada tanggal 26 Desember tahun 1900, tepatnya 1 hari setelah Natal, terdapat sebuah kapal kecil yang menuju ke Kepulauan Flanell yang terpencil. Tujuan mereka adalah sebuah mercusuar yang terletak di sebuah pulau tak berpenghuni yang bernama Elianmore. Walaupun tidak berpenghuni, pulau ini selalu menarik perhatian orang-orang sekitarnya. Selama berabad-abad, para penggembala selalu membawa domba-domba mereka ke sana untuk merumput. Namun tidak satupun dari para penggembala ini yang pernah menghabiskan malam di sana, karena mereka yakin bahwa terdapat suatu roh jahat yang menghantui pulau tersebut ketika malam. Kapten James bertanggung jawab membawa Joseph Moore ke pulau tersebut. Joseph Moore bertugas sebagai seorang petugas penjaga pengganti di mercusuar tersebut. Ketika Kapten James sampai di tempat berlabuh, ia sangat kaget ketika ia mendapati tidak ada satupun orang yang menunggunya. Kapten James pun menembakkan suar dan juga membunyikan klakson untuk memberi tanda terhadap penghuni-penghuni mercusuar tersebut. Namun tidak ada satupun balasan. Joseph Moore menggunakan sebuah kapal skoci kecil dan berhasil mendayung ke pantai pulau tersebut. Dari situ, ia bersama teman-temannya kemudian menaiki anak tangga menuju mercusuar itu. Dia melaporkan bahwa mereka menemukan suatu perasaan ngeri atau merindingnya amat sangat ketika menaiki tangga tersebut. Ketika mereka sampai pada mercusuar tersebut, segera mereka menemukan ada sesuatu yang janggal. Pintu mercusuar tersebut ditemukan tidak terkunci. Dan juga mereka melihat bahwa ada 2 dari 3 jaket anti air yang biasanya berada di sana menghilang. Ketika mereka melanjutkan perjalanan mereka ke dapur, mereka melihat kursi-kursi berada dalam posisi terbalik. Dan juga di meja makan terdapat makanan-makanan yang telah sisa dimakan. Mereka menyimpulkan bahwa penghuni mercusuar ini terkejut ketika sedang makan, sehingga mereka lari berhamburan keluar. Moore melanjutkan pencariannya di mercusuar tersebut, namun ia tidak menemukan satupun tanda keberadaan para penjaga yang hilang. Lalu ia berlari kembali ke kapal untuk menginformasikan kepada Kapten James tentang keadaan mereka. Kapten James pun segera memerintahkan pencarian yang menyeluruh di dalam pulau atas kehilangan para penjaga mercusuar tersebut. Namun tidak satupun yang dapat ditemukan. Kapten James Harvey dengan sigap mengirimkan sebuah telegram ke daratan, yang dari situ diteruskan ke kantor pusat. Isi telegram tersebut adalah, sebuah kecelakaan mengerikan telah terjadi. Ketiga penjaga menara, yaitu Dukat, Marshall, dan Thomas telah menghilang dari pulau. Ketika kami tiba di sana, tidak ditemukan ada satupun tanda kehidupan di pulau tersebut. Kami menembakkan suar, namun tidak ada balasan. Kami berhasil mendaratkan Moore di sana. Lalu kemudian ia pergi ke atas, namun ia tidak menemukan ada satupun penjaga di sana. Jam-jam telah berhenti, dan juga kami menemukan beberapa tanda lain yang mengindikasikan bahwa telah terjadi kecelakaan di sana sekitar seminggu yang lalu. Mereka pasti telah tertiup jatuh ke dalam tebing atau tenggelam karena menyelamatkan sebuah derek atau yang sepertinya. Malam telah tiba dan kami pun tidak sabar untuk dapat berbuat sesuatu terhadap nasib mereka. Saya meninggalkan 5 orang pelaut di pulau untuk menjaga agar mercusuar bisa tetap menyala, hingga engkau mengirimkan suatu rencana yang lain. Saya telah mengirimkan pesan ini ke kantor pusat dan tidak akan pulang sebelum menerima balasan. Saya menginap di kantor telegram hingga malam, berjaga-jaga siapa tahu engkau akan membalas telegram saya.
Beberapa hari kemudian, seseorang dari kantor pusat yang bernama Robert yang mengenal ketiga personel yang hilang ini secara langsung datang ke pulau untuk menyelidiki peristiwa ini. Di pulau ini, ia menemukan tidak ada satupun hal yang berbeda selain yang telah disampaikan oleh Moore. Namun, tiba-tiba ia menemukan sebuah buku catatan yang ditinggalkan oleh para personel yang hilang ini. Robert menemukan ada sesuatu yang aneh yang tercatat pada hari-hari akhir di buku catatan tersebut. Thomas menulis bahwa pada tanggal 12 Desember, ia mengalami sebuah angin ganas yang tidak pernah mereka alami sepanjang 20 tahun mereka pernah bertugas. Ia juga menulis bahwa temannya Dukat menjadi seseorang yang sangat pendiam, dan juga temannya yang lainnya menjadi seseorang yang mudah menangis karena ketakutan. Yang aneh adalah bahwa ketiga penjaga ini dikenal sebagai seorang pelaut yang tangguh, yang telah berjalan mengalami tugas selama 20 tahun. Jadi, apa alasan hingga mereka bisa menangis hanya karena sebuah badai? Catatan pada tanggal 13 Desember menunjukkan bahwa badai belumlah berhenti berlalu, dan mereka masihlah menangis dan berdoa. Namun mengapa seorang penjaga menara mercusuar yang senior, yang telah bertugas selama 20 tahun, yang menaranya pun terletak di 45 meter di atas ketinggian permukaan laut, dan menara mercusuar tersebut terbilang masih baru, bisa merasa ketakutan. Harusnya mereka masih tetap bisa merasa aman. Yang paling aneh adalah bahwa pada tanggal 12, 13, dan 14 Desember tidak ada satupun laporan dari wilayah sekitar tentang adanya badai di wilayah tersebut. Dan pada tanggal 15 Desember terdapat catatan terakhir yang berbunyi, badai telah reda, Tuhan di atas segalanya. Apa yang dia maksud dengan Tuhan di atas segalanya? Sebagian orang menduga bahwa dulu karena pemakaian bahan dasar merkuri pada lampu yang digunakan di mercusuar, uap merkuri tersebut meracuni mereka hingga mereka gila. Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan, seperti bagaimana caranya rel-rel pegangan yang pada tangga yang terbuat dari besi bisa tercopot dari tempatnya, dan juga bagaimana caranya batu-batu berukuran besar bisa berjatuhan dari mercusuar tersebut. Lalu, kemanakah mayat tersebut menghilang? Karena jikalau mereka jatuh ke tebing, harusnya mayat tersebut terdampar di pantai. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga cerita saya bisa menghibur Anda semua. Jikalau ada kesalahan, harap dimaklum, karena ini dibuat dengan peralatan seadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.